dari perspektif sejarah ini. Kalau misalnya tadi ya sejarah pun juga sebenarnya kita nggak bisa lupakan. Parahnya gini loh, sekalipun memang menceritakan sejarah khilafah, tapi banyak juga yang menolak gitu. Oh itu bahkan itu bukan sejarah khilafah, sejarah apa gitu kan. Jihad pun juga sama, atau kan sejarah juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, memurnikan dan juga menurunkan ya sejarah dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari pun juga kan sebenarnya bisa ya. Nah, saya pengen tanya itu gitu, karena kalau misalnya khilafah dan jihad itu bagian dari sejarah Islam misalnya, ya ajaran Islam jelas ya. Kalau bagian dari sejarah Islam pun itu gimana ya untuk menghidupkan kembali di tengah-tengah umat Islam, karena nggak mungkin ya berhenti sampai situ saja kan, akan terus berlanjut. Yang namanya jihad itu harus tetap dihidupkan. Indonesia kan merdeka gara-gara fatwa jihad. Seandainya fatwa jihad tidak dikeluarkan, Indonesia nggak hidup kayaknya nanti. Nah ya masih dijajah sekarang gitu, nggak ada acara ngopi ini nanti. Makanya menghidupkan sejarah itu kan penting ya, penting banget. Yang saya pengen tahu itu gimana cara menghidupkan sejarah, khususnya sejarah Islam yang berkaitan dua hal ini gitu. Mangga nih Kang Putra. Oke, pertanyaannya menarik gitu ya. Di beberapa kasus saya malah husnuzon dengan skenario Tuhan melalui kebijakan Kemenag ini. Ini serius bang, serius. Ini kira-kira kalau definisi langit nih ya. Jadi bisa jadi ketika ada wacana Kemenag menghapuskan khilafah dan jihad dari kurikulum fikih ya, fikih sejarah, itu juga bagian daripada skenario Tuhan buat lebih menggencarkan what is the meaning jihad dalam definisi fikih. Membuat orang-orang tuh malah makin penasaran. What is the meaning khilafah dalam konsep fikih. Nah ini saya malah makin husnuzon, dan kadang saya malah wah ini keren banget ini. Kemana lagi skenario-nya keren banget gitu. Gak pernah kepikiran sama kita gitu. Kita bikin poster, bikin seminar, bikin apa gitu ya. Malah gak banyak yang datang. Tiba-tiba Kemenag bikin isu yang seperti ini, dan ketika di Google isu Kemenag itu kan yang pertama yang keluar. Wah ini satu hal yang bikin itu yang membuat saya pertama mungkin ini skenario Tuhan gitu ya. Dan saya pribadi sih termasuk yang berkeyakinan yang namanya ajaran Islam sampai kapanpun itu akan dipelihara oleh Allah gitu. Meskipun dia apapun jabatannya, apapun kekuasaannya, mau itu Fir'aun kah, mau itu Namrud kah, ketika dia berusaha menghilangkan ajaran Islam, dia yang akan ditelan oleh massa gitu. Nah itu sih yang saya percaya gitu. Makanya saya pribadi kalau berbeda pandangan dengan sahabat saya sama Muslim gitu ya dalam perkara khilaf ya, misalkan ya apa itu khilafah, bagaimana politik Islam, minimal saya tidak sampai menolak ajarannya gitu. Ngerti nggak? Kalau berbeda oke lah, berbeda. Misalkan Kang Apip nih ya sholat atahiyat gitu ya, tangannya acung-acungan gitu ya, gerak gitu ya. Itu saya bisa berdebat dengan Kang Apip gitu. Nggak bisa saat tahiyat itu ketika tasyhadu asyhadu alla diangkatnya gitu. Tapi bukan berarti kita berbeda pandangan aja. Bukan berarti saya kemudian berusaha menghilangkan pandangan itu dalam ajaran Islam gitu. Bahwa nggak ada dalam Islam itu iya tahiyat itu utek-utek gitu, nggak ada. Nggak bisa seperti itu gitu. Nah, berbeda pandangan itu biasa, tapi jangan sampai kita menghilangkan ajaran Islam itu yang menurut saya penting dipahami oleh umat Islam semua gitu. Jadi seringkali perbedaan kita ini itu ya membuat isu-isu ini tuh malah terangkat. Nah itu sih Kang. Jadi itu ya yang pertama, ini skenario Tuhan, skenario Allah buat mempopulerkan jihad dan khilafah itu dalam perspektif fikihnya gitu. Tapi kalaupun kita sebagai umat Islam yang menyadari bahwa khilafah dan jihad itu nggak bisa sedikit pun hanya sebatas historis dan sebatas historis kemudian bukan bagian daripada fikih, ya kita galakan diskusi gitu. Zaman milenial kita bisa menggunakan media gitu ya, kita bisa gunakan kopi ya, duduk manis gitu di banyak warkop, kita bisa berdiskusi tentang isu-isu yang kontemporer gitu, termasuk isu-isu Kemenag ini gitu. Cuman satu Kang Afif yang perlu di garis bawah itu,
zaman kolonialisme ya, mereka tuh berusaha mengganti sejarah Islam, menyediakan peran-peran sejarah Islam. Mereka itu sejarah Islam. Kenapa? Mereka sedikit pun nggak pernah bisa mengganti ajaran Islam dalam kurikulum pelajaran mereka. Mereka nggak pernah bisa. Tapi kok bisa-bisanya hari ini gitu, ada orang kepikiran mungkin Islam gitu ya, berusaha untuk meniadakan ajaran Islam itu sendiri. Nah ini menurut saya satu sisi lebih kejam daripada kolonialisme gitu. Nah itu di antara tokohnya ya kita paham dengan Snoeck-Horgorns ya. Mereka didatangkan dari Belanda, datang ke Indonesia, sejarah-sejarah pra-Islam diangkat kembali, kemudian menggantikan sejarah-sejarah kerajaan Islam. Makanya saya sempat di kampus, di kelas itu ya, menemukan buku ya tentang kewarganegaraan. Di sana tidak sedikit pun saya menjumpai kerajaan Islam. Saya tanya sama ini dosen, Pak, kemana ini kerajaan Islamnya? Perasaan yang melawan Belanda itu bukan Sriwijaya, yang melawan penjajah itu bukan Majapahit, Pak, tapi kerajaan-kerajaan Islam. Demak, Mataram, Samudra Pasai gitu, Samudra Pasai, Aceh. Ini kok malah tidak ada. Nah ini kan diantara mau tidak mau itu masuk ke kampus UIN loh Bang. Nah itu UIN, itu masuk ke UIN. Kok bisa-bisanya? Nah itu satu contoh kasus yang saya temui di lingkungan dekat-dekat kita gitu. Tapi kemudian kita juga harus paham bahwa sejarah itu tidak tiba-tiba terjadi gitu. Gak mungkin ada sejarah khilafah tanpa ada konsep khilafah itu sendiri. Gak mungkin ada kemudian sejarah jihad kalau dulu itu nggak paham tentang konsep jihad itu sendiri gitu. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan oleh generasi muda gitu ya, untuk memahami setiap konsep yang diajarkan oleh Islam gitu, agar kita nggak sampai terjatuh padanya Islamiphobia. Seringkali di beberapa kesempatan sejarah gitu dahulu sempat terjadi namanya Islamophobia. Alasannya adalah mereka merasa dengan Islam itu tidak maju. Mereka ngerasa dengan jihad dan khilafah itu kita nggak akan bisa berkembang. Dan itu sempat ditulis oleh Syekh Syakib Arslan. Nah, Syekh Syakib Arslan ini kira-kira 1924 ada bukunya Sebab Kemunduran Umat Islam. Ternyata pas saya lihat ini bukunya, ternyata dia menjawab pertanyaan dari ulama Indonesia. Namanya Syekh Imron Basyumi dari Sambas. Kenapa kok umat Islam Indonesia tertindas? Dan salah satu jawaban dari Syekh Syakib Arslan itu ketika 1924-29 cukup populer di kalangan umat Islam dunia ketika itu, karena buku itu disebarkan, bisa menjawab persoalan-persoalan di tengah umat Islam. Dan satu persoalannya adalah kenapa? Karena kurangnya jihad di tengah umat Islam. Nah makanya kalau kita ngerasa hari ini umat Islam terpuruk di Indonesia nih ya, atau di belahan dunia lain, boleh jadi justru malah kita ini kurang jihad. Nah terkait jihad yang seperti apa? Nah, ketika ditindas diam itu kan bukan umat Islam banget gitu. Nah terkait jihad yang seperti apa yang harus kita lakukan, nah itu yang harus kita dalami gitu. Bukan malah menghilangkan konsep jihad. Berat Bang, berat kalau harus menghilangkan ajaran Allah dalam kurikulum ajaran Islam Bang. Begitu Kang Habib.